Halo semuanya, kembali lagi di video saya kali ini, di mana saya akan membahas mengenai kursor. Nah teman-teman, apa itu kursor? Jadi, kursor merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Nah, di sini kursor ini akan membantu kita untuk mengambil atau melooping dari data-data yang kita miliki di suatu tabel per baris ya, artinya per row itu kita bisa looping. Sedangkan kalau kita ketahui sebelumnya seperti perulangan loop ataupun while, nah itu hanya bisa melooping satu kolom saja atau tidak bisa satu baris itu di looping jika menggunakan iterasi yang seperti biasa. Nah, kursor inilah yang akan membantu kita untuk mengambil data dari satu baris tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk saja langsung ke pengaplikasiannya supaya lebih mudah untuk mengenal kursor ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke MySQL-nya. Nah, sekarang saya akan buka dulu database-nya. Nama database-nya itu e-commerce test. Nah, sekarang kita akan lihat untuk tabelnya ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada banyak tabel. Yang saya gunakan hanyalah TB transaksi, kemudian TB customer untuk data-datanya. Dan saya juga akan membuat tabel baru nanti sebagai temporary table. Artinya, tabel tersebut akan digunakan sebagai penampungan sementara untuk melihat hasil kursor tersebut. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu untuk tabel transaksinya. Di sini sudah ada ya, cukup banyak. Nah, sudah. Kemudian kita lihat untuk tabel customer-nya. Nah, sudah ya. Jadi di sini ada tabel customer maksud saya, kemudian ada tabel transaksi. Nah, di sini juga sudah ada ongkir, total, dan berbagai data lainnya yang dimana nanti saya akan gunakan dalam kursor. Nah, sebelumnya saya akan memberitahukan terlebih dahulu kasus yang ingin saya buatkan kursornya, yaitu saya ingin menjumlahkan ongkir dan juga total berdasarkan ID customer. Jadi, nanti kita akan tambahkan ongkir dan totalnya sehingga kita mendapatkan total belanja dari customer tersebut. Nah, di sini kan sudah ada ya ID customer-nya itu ada 1111, kemudian ada yang duanya double, ada yang 3. Jadi, dia membeli barang itu cukup banyak seperti itu. Jadi, kita akan coba jumlahkan total belanja mereka. Berdasarkan ID customer ini kita akan ambil ongkir dan totalnya untuk dijumlahkan. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita di sini bisa melakukan sum ya, sum untuk ongkir, select sum untuk ongkirnya, kemudian from TB transaksi where ID customer sama dengan 1. Untuk totalnya juga demikian, bisa kita ambil. Jadi nanti ongkirnya itu akan terakumulasi, kemudian totalnya juga di sini akan terakumulasi. Di sini kan untuk ID satunya itu dari sini sampai sini. Nanti barulah kita tambahkan ongkir dan juga totalnya, sehingga kita bisa mendapatkan total belanja. Seperti itu ya, contoh kasus yang kan saya berikan. Nah, akan tetapi ID customer di sini itu tidak hanya satu. Kita harus menjumlahkan untuk ID customer 2, ID customer 3, dan seterusnya jika nanti ada banyak data seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita melooping tersebut? Nah, kita menggunakan kursor dengan menggunakan urutan dari ID customer-nya. Akan tetapi, untuk di bagian ini kan cukup kompleks ya. Dan di sini juga loopingnya itu kita tidak bisa langsung masukkannya di kursor. Jadi, kita akan membuat storage procedure terlebih dahulu. Storage procedure yang berbeda, barulah nanti saat kita di kursor itu baru dipanggil. Seperti itu, untuk memudahkan nanti perhitungan. Jadi nanti saat kursornya berjalan di kolom di baris pertama, itu dia akan mengambil
ongkirnya berapa, totalnya berapa, kemudian ditambahkan di sini, kemudian disimpan, kemudian yang baris kedua juga diambil, baris yang ketiga juga diambil. Nah, seperti itu nanti akan disimpan terus, ditambahkan terus di storage prosedur ini, baru nanti akan dikembalikan ke kursor tersebut, atau kita masukkan ke tabel temporary dulu, barulah nanti ditampilkan melalui kursor tersebut gitu ya. Sekarang kita akan buat terlebih dahulu storage prosedurnya. Jadi bagaimana sih caranya kita membuat prosedur atau storage prosedur itu? Pertama kita harus delimiter terlebih dahulu. Nah, kemudian kita create prosedur dengan nama misalkan kita ingin menjumlahkan gitu ya, menjumlahkan total belanja dari setiap customer. Jadi kita coba bikin total belanja. Nah, kemudian kita berikan parameter in untuk nanti mengambil satu persatu bagian looping dari kursornya. Jadi in itu untuk pelanggannya, jadi kita ambil berdasarkan ID pelanggannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita berikan parameter out untuk istilahnya mereturn ya, untuk memberikan kembali hasil dari penjumlahan total belanja itu ke kursor sebelumnya. Nah, kita berikan dia nama variabelnya hitung dengan tipe data in. Nah, selanjutnya kita dimulai dari begin. Kemudian kita perlu mendeklarasikan variabel untuk menampung dari total ongkir. Jadi kita deklarasinya variabelnya itu total ongkir gitu ya. Kemudian kita juga perlu menghitung total dari belanjaannya, tapi karena nama prosedurnya itu sudah total belanja, total pelanggan total saja dengan tipe data in. Kemudian kita lanjut untuk set dari total ongkirnya itu sama dengan kita ambil untuk bagian, kalau di TB transaksi itu ongkirnya ya, nama atributnya itu ongkir, yang isi data-data mengenai ongkir dari tiap pelanggan. Kita sum atau kita jumlahkan ongkir tersebut dari from TB transaksi, berdasarkan ID customernya sama dengan pelanggan. Nah, jadi di sini itu ID customer yang ada di TB transaksi akan disesuaikan dengan variabel pelanggan. Jadi nanti ketika kursornya itu ada di baris pertama, maka berarti ID customernya itu yang masuk kan 1 ya. Nah, di sini berarti ID customer sama dengan 1 gitu ya. Kemudian jika angka 2 yang masuk, berarti ID customer sama dengan 2, kemudian 3, hingga nanti loopingnya selesai, atau di akhir file nanti ketika nanti misalkan ada customernya banyak gitu ya, sampai ratusan dan ribuan, itu bisa diberikan. Kemudian sama juga untuk set totalnya, itu kita select sum. Kalau di tabel transaksinya itu total belanjanya itu nama atributnya total, jadi set total select sum total from TB transaksi where ini sama ID customernya sama dengan pelanggan. Jadi nanti ID customernya akan berdasarkan looping dari kursor tersebut gitu ya. Bisa saja ID pelanggannya itu lompat dari 4 ke 6, itu bisa saja terjadi. Mungkin saja customer 5 itu belum pernah belanja dan sebagainya. Kemudian kita set
hitung. Nah, ini variable out ya, variable out yang di sini. Kita berikan total ongkir ditambah dengan total. Jadi di sini nanti kan setelah kita tambahkan dia berdasarkan pelanggan, kemudian ongkirnya udah, kemudian total belanjanya juga udah. Nah, kita tambahkan keduanya, yang dimana itu merupakan total akhir dari transaksi masing-masing customer. Kita N dan delimiter. Nah, sudah. Sekarang di sini kita sudah membuat create prosedur. Selanjutnya kita akan melihat kembali apa saja yang sekiranya kita perlukan di kursor nanti. Jadi kita coba select terlebih dahulu, kita ulang select. Oke, sepertinya kita harus menutup terlebih dahulu delimiternya. Oke, sekarang kita coba cek ulang. Nah, sekarang di story prosedur atau di kursor nanti, saya ingin mengambil ID customer-nya, ongkirnya, totalnya, kemudian ID transaksinya juga saya masukkan, dan saya ingin mengambil namanya dari customer. Nah, gimana caranya sekarang? Kita menggunakan nanti di kursor itu inner join. Jadi kita gabungkan antara kita ambil atau kita samakan antara ID customer di tabel transaksi dengan ID customer di tabel customer. Gampangnya kayak gitu ya. Jadi nanti bisa keambil namanya seperti itu. Nah, sekarang kita perlu create tabel terlebih dahulu, create tabel temporary yang saya bilang. Jadi nanti itu untuk menampung data-data yang diperlukan. Nah, apa saja sekiranya yang diperlukan itu berarti kita create tabel, misalkan namanya simpan ya, tabel simpan. Kemudian kita perlu ID transaksi, berarti kita di sini buat ID transaksi cukup, kemudian tipe datanya in. Kemudian kita perlu ID customer, kita lewati saja langsung ya, ID customernya nanti itu kita berikan namanya saja langsung. Nah, berarti kita perlu nama customer, nama kas, gitu aja cukup ya, varchar 100. Kemudian kita nanti perlu ongkir dan juga total. Bagaimana kalau kita tambahkan tanggalnya juga? Tanggal itu date, ini ya tanggal yang ini ya. Kemudian kita tambahkan statusnya juga, kita coba tambahkan statusnya juga. Kemudian kita terakhir perlu tempat untuk menampung total belanja. Kita buatkan total belanjanya ya, itu in. Nah, di sini udah, jangan lupa untuk kurung tutup. Nah, sudah. Kita akan coba lihat tabelnya terlebih dahulu. Oh, di sini dulu kita dash simpan. Nah, udah ya, ada ID trans, nama customer, tanggal, status, dan total belanjanya. Sekarang kita akan membuat prosedur yang bisa menampung hal-hal yang kita perlukan tadi. Caranya adalah kita pertama sama seperti sebelumnya, itu perlu delimiter. Kemudian kita create prosedur, namanya itu kursor, gitu ya, kursor.
kemudian ini langsung. Setelah itu kita bikin kemudian kita deklarasikan beberapa variabel yang diperlukan. Nah, tadi itu kita punya 5 di tabel. Saat kita membuat tabel temporary itu kita punya 5 atribut. Jadi kita perlu mendeklarasikan 5 atribut dan juga kita mendeklarasikan 1 variabel untuk menghentikan looping, gitu ya. Nah, sekarang kita declare terlebih dahulu. ID kita samakan aja ya, ID trans dengan tabel temporary-nya kita samakan, dan declare kita juga perlu kemudian di sini saya ingin menambahkan 1 variabel lagi untuk nanti menampung, meskipun kita tidak menambahkan ID customer di tabel nanti, tapi kita perlu ID customer untuk masuk ke storage prosedur yang kita buat sebelumnya. Jadi kita perlu ID customer. Barulah terakhir kita declare untuk variabel yang nanti membantu untuk menyatakan bahwa looping tersebut selesai. Nah, udah ya. Berarti di sini selesai ini tipe data in dengan nilainya itu 0. Kemudian kita mulai untuk membuat kursor. Kursornya itu declare jadi di sini itu kursor itu berbeda dengan yang di atas. Yang di sini, nah, kursor itu biasanya terdapat dalam storage prosedur. Jadi di sini merupakan nama storage prosedurnya. Nah, di sini baru nama kursornya gitu ya, teman-teman. Jangan sampai keliru. Tadi sepertinya ada kesalahpahaman. Nah, kita coba bikin kursornya itu namanya record gitu ya. Kursornya namanya record, di dalam storage prosedur namanya kursor. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja. Kursor. Kemudian for select. Nah, setelah select ini, teman-teman bisa menambahkan query biasa, misalkan select apa atributnya, ID customer, nama customer, from TB customer, dan sebagainya. Ataupun bisa menambahkan query lainnya seperti inner join, ataupun kita ingin menambahkan concat ataupun dan sebagainya, itu bisa saja. Nah, di sini saya menambahkan, nah ini ya, ini nanti digunakan agar ketika ada data yang sama itu tidak lagi istilahnya dicetak, diberikan ke tabel temporary, tidak dilempar ke tabel temporary. Jadi data-datanya itu kalau udah sama persis, ya udah satu aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Ini jika kemungkinan ada kesamaan antara beberapa data. Nah, sekarang saya melakukan inner join. Jadi saya di TB customer itu ngambil ID customernya, kemudian saya juga di TB customer itu ambil namanya, kemudian di TB transaksi saya ambil tanggal, kemudian di TB transaksi masih juga saya ambil ID custom, saya ambil statusnya ya,
Kenapa ID customer ya? Saya ambil statusnya, kemudian karena saya menggunakan inner join, jadi tabel istilahnya itu tabel A, tabel B itu sama aja ya. From misalkan kita tabel A nya itu perumpamaan tabel A itu tabel customer, kemudian kita inner join, ini yang paling gampang ya, dengan tabel transaksi, kemudian dimana hal yang sama di antara TB customer dan TB transaksi adalah ID customer ya. Berarti TB customer ID customer sama dengan TB transaksi ID transaksi gitu ya. Nah sekarang ini kok ID transaksi ya, ID customer maksud saya. Nah sudah, sekarang saya ingin mengurutkannya berdasarkan ID customernya biar dia itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi saya order by ID customer. Nah di sini udah, kemudian kita declare kembali, dan di sini untuk menyatakan loopingnya itu berhenti. Nah di sini itu kita menyatakan bahwa nanti loopingnya itu akan berhenti ketika dia sudah di akhir dari file. Jadi continue handle for SQL state 0 2000 ini menyatakan end of file atau akhir dari file. Jadi misalkan ada filenya sampai ribuan, ratusan, itu dia akan file terakhir, nah itu dia dinyatakan dengan 0 2000, barulah kita set selesai sama dengan 1. Jadi ketika selesainya itu masih 0, berarti loopingnya masih berjalan. Ketika kita set selesainya sama dengan 1, maka loopingnya berhenti. Kemudian kita open recordnya, gitu, kita open prosedurnya. Sekarang saya menambahkan truncate untuk TB sebelumnya yang kita udah bikin. TB sebelumnya itu namanya simpan ya, truncate simpan. Truncate ini berfungsi untuk menghapus data-data. Jadi ini kan sifatnya temporary ya. Jadi ketika nanti untuk pertama kali kita menjalankan kursor, itu data-datanya akan masuk ke simpan. Tetapi ketika kita menjalankan lagi kursornya, data-data akan masuk lagi. Jadi datanya itu bertumpuk. Jadi kita sebelum kita masukkan data lagi, kita harus menghapus data-data sebelumnya. Kita pakai truncate seperti itu. Kemudian kita berikan looping while not selesai. Kalau dia belum selesai, lakukan fetch. Jadi fetch ini diperlukan dalam kursor untuk menyimpan data-data ke dalam variabel yang temporary sifatnya. Artinya nanti saya coba tuliskan dulu semuanya ya. Nah di sini kita melooping itu TB customer untuk ID customernya. Nah di sini ada kesalahan, ini nanti pasti ngulang saya. Kemudian namanya juga, jadi nanti ID customer akan masuk ke ID choose ini, kemudian nama dari TB customer ini akan masuk ke nama choose, kemudian TB transaksi ini untuk tanggal itu masuk ke TGL, dan statusnya itu status yang ini itu akan masuk ke STS. Nah pas ya, kalau ingin kita melakukan fetch itu harus sama persis. Jadi di sini ada 4, 1, 2, 3, kemudian 4. Maka di sini juga harus 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nanti mungkin ada saya mengulang untuk buat. Kemudian kita lanjut aja, coba dulu. Di sini kita call
prosedur yang barusan untuk menghitung dari total belanja. Jadi tadi itu namanya total belanja, gitu ya. Nah, itu kan ada parameternya. Parameter yang kita masukkan itu adalah ID choose ini. Dan juga outnya itu kita berikan parameter dia total, misalkan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita call itu, maka kita berikan if not selesai, dan kalau dia belum selesai, kita insertkan dia ke tabel temporary sebelumnya. Insert into simpan values to ID choose yang kita fetch tadi itu masuk semua ke sini ya. Nah, ditambah dengan total. Nah, kemudian kita nif. Nah, kemudian kita while. Nah, barulah kita select langsung di sini, select all from simpan, gitu ya. Sekarang kita close recordnya, barulah kita end. Nah, di sini ada kesalahan yang sebelumnya itu, jadi kita akan coba ulang, gitu ya. Nah, di sini sudah sesuai ya, sudah saya ulang bikin prosedurnya dan juga kursornya. Nah, yang tadi itu kesalahannya itu adalah di bagian penamaan untuk TB-nya ya, tabelnya. Kemudian untuk kursornya juga itu saya ubah namanya. Nah, di sini itu saya ganti jadi kursor tes karena tadi itu saya pakai kursor, ternyata dia nggak mau karena itu merupakan keyword yang sudah ada di MySQL. Sekarang kita coba panggil saja langsung untuk mengetes apakah kursor ini tersebut berjalan atau tidak. Kita call kursor tes tanpa parameter. Oke, kursor. Nah, sudah ya. Di sini sudah mau. Jadi itu dia muncul ID customer, nama customer, tanggal, status, dan total belanja. Nah, tadi di sini saya ada perubahan. Awalnya saya maunya pakai transaksi, tapi menyesuaikan dengan nama customernya, saya akhirnya menggunakan ID customer. Jadi saya alter tabel terlebih dahulu tadi. Nah, untuk total belanjanya itu sudah sama. Mungkin kita penasaran yang mau lihat apakah sama atau tidak. Nah, di sini ya. Di sini udah ada total ongkir untuk ID customer yang pertama tuh ada 12.004 kali, kemudian totalnya juga udah kalau dikalkulasiin, saya sudah nyoba barusan, itu udah bener. Sebelumnya sudah saya coba total belanjanya ternyata tepat ya, kemudian total belanja yang customer 2 juga sudah, yang customer 3 juga sudah. Nah, namanya juga sudah ya, namanya sudah sesuai, Ari, Ara, Aru. Kemudian untuk ID customer 4 dan 5 itu tidak muncul karena di sini untuk tabel transaksi itu ID customer 4 dan 5 tidak ada. Karena tadi saya menggunakan inner join, jadi sepertinya tidak muncul untuk ID customer 4 dan 5-nya. Jadi mungkin sekian saja dari apa yang bisa saya sampaikan dan sharing mengenai kursor. Saya ucapkan selamat mencoba dan terima kasih.